Dani dari kelas RA2, mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Muhammad Ramdhani SHMH. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 1. Menurut pakar hukum daerah Eropa, yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Yang kedua, menurut Profesor Simon, suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang bersalah. Pengertian 3, menurut para ahli, Profesor Van Hamel, semua dasar-dasar aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Menurut para ahli dari penjelasan di atas adalah dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2. Ada kriminologi. Kriminologi adalah ilmu bantu untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Yang kedua, ada penologi, ilmu yang mempelajari tentang masalah pemindanaan. Yang ketiga, ada criminal justice, bisa disebut dengan sistem peradilan pidana, suatu sistem dalam penegakan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Yang keempat, ada forensik, ilmu kedokteran, salah satu cabang spesifik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum. Yang kelima, ada viktimologi, ilmu yang mempelajari tentang korban, termasuk hubungan antara korban dan si pelaku. Baik, saya akan menjawab nomor 3 yang tentang sejarah asas legalitas. Dalam sistem hukum Romawi atau civil law, dahulu dikenal adanya krimin extraordinaria yang berarti kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Jadi, krimin extraordinaria ini cenderung digunakan oleh raja-raja yang berkuasa di Eropa untuk mempergunakan hukum pidana dengan sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja sendiri. Raja bisa saja menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang tidak ia sukai dengan dalih yang bersangkutan telah melakukan perbuatan jahat. Dan baik, saya akan menjelaskan apa itu nullum delictum nulla poena sine privilege penali, yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 4, yaitu delik formal. Delik formal merupakan suatu rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang serta diancam oleh undang-undang dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Sedangkan delik material yaitu dapat diartikan sebagai rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dalam pasal 353 KUHP tentang penganiayaan. Delik biasa dan delik berkualifikasi. Delik biasa diartikan sebagai delik yang memiliki bentuk pokok yang disertai dengan unsur memberatkan serta memiliki bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang juga meringankan. Delik biasa dapat ditemui dalam pasal 341 KUHP yang mana lebih ringan daripada pasal 342 KUHP. Sedangkan delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, memiliki semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang ke dalam dua istilah, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dapat ditemui dalam buku 2 KUHP dan pelanggaran dapat ditemui di dalam buku 3 KUHP. Delik dolus dan culpa. Delik dolus dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang juga diancam dengan pidana yang dilakukan dengan secara sengaja. Delik dolus ditemui dalam pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain. Sedangkan delik culpa, pidana yang dilakukan dengan kelalaian. Delik culpa dapat dijumpai dalam pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan pidana, seperti memberatkan. Contohnya ialah pencurian dengan membongkar penganiayaan yang mengakibatkan kematian kemungkinan berencana. Sedangkan delik berkualifikasi dapat dijumpai dalam pasal 365 KUHP terhadap pasal 362 KUHP, pasal 374 KUHP, terdapat pasal 372 KUHP. Contohnya,
ialah pencurian dan membongkar penganiayaan mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Delik murni dan delik aduan. Delik murni diartikan sebagai delik yang tanpa adanya permintaan penuntutan, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Menurut pasal 180 KUHP, semua orang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melaksanakan tugas mempunyai hak untuk melaporkan. Sedangkan delik aduan diartikan sebagai delik yang proses penuntutannya berlandaskan pengaduan dari korban tersebut. Delik aduan juga dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama murni dan yang kedua ialah relatif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu poin A, tentang locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya perbuatan pidana. Jadi di sini itu locus delicti di luar negeri, karena perbuatan dan akibatnya dilakukannya di sana, hukumannya oleh pemerintah luar negeri. Dan poin B, jadi saya di sini memakai prosedur prinsip ekstradisi, karena pengertian ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan di negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka tersebut untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan tersebut. Pencelaan yang ditunjukkan masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Yang ketiga, menurut Simons, seseorang yang menurut pembentukan UU dianggap bahwa ia berbuat salah jika dia dapat menyadari perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan itu dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab nomor 6. Ada konsep kesalahan itu ada dua. Ada kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan itu dolus, ya artinya suatu perbuatan disengaja diancam pidana, sedangkan kealpaan itu kelalaian atau kulpa. Contoh dari kesengajaan adalah seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembak menggunakan pistol di bagian kepalanya. Dan yang kealpaan yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan atau kurangnya berhati-hati, contohnya menghindari motor ngebut sehingga menabrak orang dan menyebabkan kematian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.